Halo teman-teman semua, saya Yoga dan selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dalam bahasa pemrograman C, yaitu header file. Kita akan melihat bersama-sama mengapa header file penting dan bagaimana cara menggunakannya dan memanfaatkannya dalam membuat kode kita yang lebih teratur dan mudah dikelola. Oke, apa itu header file? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami apa itu header file. Header file adalah file yang berisi deklarasi fungsi, variabel, dan struktur data yang akan digunakan di berbagai bagian dalam program kita. Ini akan membantu kita dalam mengatur dan memisahkan bagian deklarasi dari implementasi sehingga membuat kode kita lebih mudah untuk dipahami. Oke, mengapa header file penting? Menggunakan header file membantu kita menghindari duplikasi kode saat kita memiliki banyak file yang memerlukan akses ke fungsi atau variabel yang sama. Header file memungkinkan kita untuk menyimpan deklarasi ini sekali dan menggunakannya di banyak file. Ini juga akan membuat proses debugging dan pemeliharaan menjadi lebih mudah karena kita hanya perlu memperbarui deklarasi di satu tempat jika terdapat perubahan. Oke, bagaimana cara menggunakan header file? Mari kita pelajari bagaimana cara menggunakan header file. Pertama, kita perlu membuat header file baru dengan ekstensi .h, misalnya mylibrary.h. Di dalam header file, kita letakkan deklarasi fungsi, variabel, dan struktur data yang ingin kita bagikan antar file. Kemudian di file .c yang akan menggunakan fungsi atau variabel ini, gunakan direktif #include untuk mengimpor header file. Ini akan memberitahu compiler tentang deklarasi yang ada pada header file. Oke, mari kita lihat contoh praktis dalam penggunaannya. Kita memiliki file main.c yang tentunya berisi main function. Mari kita buat file ini bersama-sama. Seperti biasa kita gunakan include stdio.h terlebih dahulu. Kemudian kita include header file yang akan kita buat nantinya, atau kita buat terlebih dulu juga nggak apa-apa. Misalkan kita buat mylibrary.h, dan kita buat satu lagi mylibrary.c. Jadi yang .c ini nanti yang akan mengakses mylibrary.h. Tapi main ini secara keseluruhan mengakses semuanya. Oke, setelah itu karena kita sudah punya mylibrary.h, bisa kita include di sini. Kemudian kita buat fungsi main in main kongkol buka tutup. Dan kita buat variabel 61 sama dengan 10. Kita bisa langsung buat 62 sama dengan 5 seperti ini. Jadi dalam satu baris seperti itu bisa. Kemudian kita buat printf untuk menampilkan hasilnya. Hasil penjumlahan. Kita lihat bahwa keduanya menggunakan tipe data integer, maka kita perlu menggunakan format specifier %d. Ini supaya rapi saya beri /n. Kemudian kita panggil hasil, maksudnya kembalian nilai dari fungsi add. Fungsi add ini nanti akan kita buat pada file terpisah. Oke, seperti ini. Mungkin ini masih merah, tapi tidak apa-apa karena memang belum kita buat fungsinya. Dan printf, kita tampilkan hasil pengurangan. Kembali lagi kita gunakan %d, karena nanti hasilnya kita juga tetap %d karena hanya penjumlahan dan pengurangan. Subtract 61 62 seperti ini.
Subtract ini juga masih seperti ini karena memang kita belum buat fungsi subtract juga. Sebenarnya kalau kita mau buat fungsinya terlebih dahulu baru kita bekerja di main juga tidak masalah. Keduanya sama-sama bisa. Oke, kemudian kita memiliki mylibrary.c yang berisi implementasi fungsi-fungsi yang akan digunakan pada file main.c. Mari kita buat yang mylibrary.c terlebih dahulu. Add, tipe pengembaliannya kita menggunakan integer. Dan fungsinya kita beri nama add, kemudian kita gunakan parameter A dan B yang keduanya sama-sama integer. Dan kita lakukan operasi pada bagian return, supaya kode kita bisa menjadi lebih ringkas dan lebih pendek kelihatannya. Kemudian in subtract kita buat fungsi pengurangan. Parameternya kita gunakan A dan B juga dan keduanya menggunakan tipe data integer. Kemudian return kita buat A min B. Seperti ini. Nah, sekarang kita juga mempunyai file mylibrary.h yang berisi deklarasi fungsi yang ada di mylibrary.c. Mari kita buat isi dari file mylibrary.h ini bersama-sama. Pertama, seperti biasa kita gunakan if and def mylibrary underscore h, kemudian hashtag define mylibrary underscore h, kemudian kita deklarasikan fungsi ini di sini. In add, fungsinya tadi add, in A, in B. Kemudian kita buat deklarasi fungsi yang subtract, in A, in B, seperti ini. Dan terakhir and if, seperti ini. Nah, dengan mengimpor file mylibrary.h menggunakan include di sini, kita bisa memanggil fungsi dari mylibrary.c di main.c di sini. Oke, coba kita jalankan program ini. Hasil penjumlahan 15, hasil pengurangan 5. Jadi 10 ditambah 5, 15. 10 dikurangi 5, 5. Benar. Oke. Apa sih keuntungan kita menggunakan cara pemrograman seperti ini, modularitas seperti ini adalah keuntungannya kode kita menjadi lebih teratur. Singkatnya, menggunakan header file membantu membuat kode kita lebih teratur dan mudah dikelola. Kemudian, duplikasi kode dapat dihindari, pemeliharaan kode menjadi lebih efisien, dan kolaborasi dalam pengembangan proyek juga menjadi lebih mudah. Oke, itulah sedikit tentang header file dalam bahasa pemrograman C. Jangan ragu untuk bermain-main dan mencoba konsep ini dan menerapkannya dalam proyek pemrograman C Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.